Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Tias ya. Halo Bu Tias, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Ini suaranya jelas kan ya? Kedengeran ya? Jelas, jelas, jelas insya Allah. Ya, ini Bu Tias ini kan kemarin ikut yang Hypnosleep ya, Bu Tias ya. Yang tanggal 17 Oktober ya, Oktober. Ya, jam 10 kalau nggak salah. Nah, jadi kemarin kan Bu Tias ngobrol ya, chat juga, chat WA, katanya ada perubahan nih. Anaknya yang umur berapa tahun Bu Tias? 3 tahun nanti Oktober baru. Oh, 3 tahun ya. Nah ini apa namanya, kemarin keluhannya kan sulit makan buah nih. Nah Ya. ini coba berbagi deh kalau bisa nih sama teman-teman bagaimana teknik yang dilakukan. Karena di luar sana juga katanya masih ada yang gagal. Nah masih gagal melakukan hypnosleep. Jadi anaknya masih belum berubah gitu. Nah ini coba kita berbagi pengalaman ya. Ini kan sifatnya berbagi pengalaman yang berhasil dengan teknik hypnosleep gitu. Gimana Benar. kira-kira Bu Tias? Kalau saya kemarin kan pas yang di Zoom itu kan saya sedikit banyak saya catat ya. Titik kuncinya itu ya benar waktu pas dikasih tahu juga kan sama Bapak kalau misalnya harus menggunakan kalimat terus idola. Jadi yang saya share itu yang saya kasih tahu ke anaknya itu adalah yang saya catat di PPT-nya sama Bapak itu kan ada tuh yang redaksi kalimatnya. Nah, itu saya terapin banget. Saya ganti idolanya itu dengan sosok idola anak saya kan Omar Hana tuh. Anak saya itu awalnya tidak mau makan buah. Paling kalau ngeliat buah itu cuma oh iya ada buah apel, oh ada buah ini, tapi sisanya udah dia nggak mau makan, bukan karena bentuknya atau apa, karena memang tidak suka. Nah, terus beberapa waktu lalu itu anak saya sembelit kan, mau nggak mau kan harus dituntut lebih banyak makan buah karena kata dokternya kalau makan sayur doang kan kurang. Ya udah akhirnya saya dapat kontaknya Bapak Wawan, terus saya coba sharing kan lewat WA, ternyata dikasih link Zoom untuk ikut hypnosleep untuk anak, dan ternyata alhamdulillah bermanfaat banget. Terus pas pertama malam itu saya langsung terapin, saya jajal dulu ngelihat anak saya itu sudah masuk deep sleep-nya atau belum, tidurnya udah bener-bener nyenyak apa belum. Itu saya lihat dulu apa namanya dari pergerakannya. Awalnya saya kayak cuma bisikin lembut, oh responnya ada cuma sedikit, oh mungkin sudah mulai memasuki. Terus saya angkat tangannya, saya jatuhkan ke bawah, itu seperti benang halus, jadi enggak yang ada perlawanan tapi bukan yang kaku banget, itu enggak. Terus sama ngelihat pernafasan dari perutnya, kalau misalnya masih dadanya yang naik nafasnya, oh berarti dia tidurnya belum terlalu nyenyak. Jadi sewaktu itu saya nanya juga kan kalau bisa dari perut nafasnya. Pas saya lihat anak saya sudah mulai nafasnya dari perut, baru saya coba tanya ke anak saya. Kebetulan nama anak saya itu kan Agnia ya, dipanggilnya biasanya Agen. Saya suka panggil eh, Kakak Agen, bisa dengar suara mama enggak gitu awalnya. Terus dia jawabnya tuh lirih, kecil banget. Gitu Oh kan, ini enggak yang ngambil. bentar ya Bu Tias, ini Ya. berarti antara dia sebelum tidur ya posisinya ya? Enggak, sudah. Kan tadi Hmm. sebelumnya itu saya cek dulu, Pak, apa namanya tangannya itu apa namanya jatuhnya bagaimana, terus juga pernafasannya dari perut atau dari dada itu saya perhatikan dulu ketika dia tidur. Nah, Ya. pas saya mau mulai, Hmm. baru saya manggil dulu kan, manggil nama anak saya gitu. Nah, itu dia menjawab tapi tidak lantang, jadi jawabannya cuma lirik kayak cuma gitu doang. Hmm. Tapi dia tidak ngomong iya apa ngangguk enggak, tapi cuma kayak gitu doang. Nah, oh mungkin saya mikirnya pada saat itu ya udah saya nating tulus aja, Bismillah saya coba jajal, saya terapin, saya catat semua redaksi kalimat yang disusun sama Bapak Wawan kan waktu itu kan kasusnya kebetulan kan sama kan yang kasusnya Dimas itu kan. Nah, kebetulan kasusnya sama itu saya catat, saya bisikin pelan-pelan ke anak saya. Ada beberapa yang memang saya tambahkan kayak misalnya kalau kan Kakak Gen sudah besar, nanti kalau eh, Kakak Gen suka makan buah itu nanti empuknya jadi lancar karena kan kebetulan dia Hmm. sembelit kan. Jadi saya ada tambah
kayak gitu, ada kalimat tambahan kayak gitu. Terus pas pagi-paginya pun sebelum bangun tidur, karena saya tahu kan anak saya bangun tidurnya biasanya jam 5 atau setengah 6. Berarti jam sekitar setengah 5 itu saya melihat lagi keadaan anak saya. Oh, kebetulan kalau pas mau bangun tidur itu saya cuma melihat dari perutnya, pernafasan perutnya. Oh, dia nafasnya masih dari perut nih, mungkin masih dalam fase tidurnya masih agak nyenyak meskipun mau bangun sebentar lagi kan. Ya udah situ saya sebutin lagi sama kayak yang semalam saya juga kan kemarin lupa nanya juga kan sama Bapak kalimatnya itu harus sama atau beda tapi pokoknya saya samain aja kayak gitu kan. Ya udah akhirnya saya terapin pas pagi-paginya kalimat yang sama saya bisikin lagi ke anak saya. Alhamdulillah pas bangun tidur dia itu nanya, "Mama ada buah apa?" gitu. Ya udah saya cuma jelasin, "Oh di rumah lagi ada apel, lagi ada salak sama buah naga." Saya bilang gitu. Saya tawarin, "Kakak mau?" Terus kata dia, "Enggak." Oh ya udah, tapi minimal itu udah menunjukkan progres. Oh iya iya, dia sudah mulai melihat ada buah di rumahnya gitu kan. Oke, saya sama suami saya makin bersemangat tuh. Hari kedua ya udah saya terapin lagi, saya ulangi yang sama. Karena kebetulan anak saya itu jadwal tidurnya itu setengah 8 sampai dengan jam 8. Jadi waktu-waktu gelisahnya dia itu dari jam 7:30 sampai jam 8. Nah, pas sudah kayak gitu kan kita udah tahu tuh jam 8 lewat, itu berarti dia sudah tidur, pasti sudah tidur. Makanya pas saya melihatnya itu atau ngebisikinnya itu ngasih sugestinya sekitar jam 9. Karena mungkin mindset saya jeda 1 jam dari waktu anak saya tidur itu udah mulai memasuki deep sleep-nya gitu. Ya udah akhirnya hari keduanya saya ulang lagi kayak begitu. Sama paginya juga sama dengan redaksi yang sama, dengan tingkah yang sama, bukan tingkah sih dengan cara ya, dengan cara yang sama. Alhamdulillah hari keduanya itu saya langsung anak saya nggak nanya ada buah apa enggak, tapi saya langsung potongin, saya taruh di piring kesukaannya dia sama garpu kesukaannya dia saya taruh. Alhamdulillah awalnya dia tadinya ini apa mama ini buah paya untuk melancarkan kakak buat empuknya. Oh iya awalnya dia nggak mau manis atau pahit dia bilang gitu. Manis saya bilang gitu kan kakak coba aja dulu kebetulan kan saya nggak suka buah pepaya tapi suami saya suka anak saya suka jadi saya memaksa bukan memaksa sih saya memberitahu suami saya bahwa ketika si kakak sedang makan buah, si papa juga harus makan buah karena buahnya ini adalah buah pepaya yang kebetulan mamahnya nggak suka. Jadi harus ada, oh orang lain juga makan buahnya loh, bukan cuma dia yang makan. Jadi kalau cuma dia yang makan kan mungkin mikirnya kenapa harus aku yang makan gitu kan. Jadi emang kerjasama antara mama sama papanya juga penting kayak yang kemarin Bapak bahas kan juga gitu kan. Keterikatannya tuh harus kerjasamanya harus bisa dibangun, lingkungannya juga ya udah akhirnya 5 suap mau makan 5 suap mau makan buah itu udah pencapaian terbesar pada saat itu ketika ditarik 3 tahun ke belakang dia dari lahir yang tidak mau makan buah dari kecil bukan tidak dikasih tapi memang dia tidak mau gitu kan mungkin entah faktornya apa saya juga nggak tahu terus hari keduanya makin bersemangat alhamdulillah saya bilang udah mulai berhasil caranya hari ketiga saya sugesti lagi. Nah, tapi pas pagi-paginya itu saya lupa. Sebenarnya sih bukan lupa anaknya, kebetulan bangunnya lebih awal. Jadi pas saya masuk kamar, dia sudah duduk gitu. Oh, udah bangun. Oh ya udah deh, saya bilang gitu kan. Ya udah. Akhirnya karena kalau si kakak itu, saya kan punya anak dua. Dua-duanya ini punya jadwal makan yang berdekatan dan selalu sama setiap harinya. Jadi saya harus muter otak gimana caranya ketika dia lagi lapar, saya harus kasih makan buah itu dulu, baru makanan pokoknya itu bukan dikesampingkan tapi ditunda. Jadi ditunda jamnya, dimundurkan jamnya gitu. Nah, alhamdulillah suami juga setuju. Jadi pas sekitar jam 2:30 itu waktunya dia makan buah kan. Hari ketiga itu saya ingat banget dia makan setengah piring. Nah itu yang tadinya dari hari kedua itu cuma 5 suap terus sampai setengah piring menurut saya wah dan itu tidak dipaksa alhamdulillah tidak dipaksa mungkin hanya awalnya aja nanya cuma kenapa aku harus makan buah gitu ya udah paling kan dijelasin karena kakak empuknya kan lagi susah dan buah itu kan bagus banyak seratnya kalau kakak empuknya udah lancar tetap makan buah juga nggak apa-apa nanti bisa jadi hebat dan
ketika dikasih tahu pengertian itu alhamdulillah sih dia menerima gitu kan. Dikasih makan buah pepaya, alhamdulillah mau makan. Sampai dengan setengah itu hari ketiga, hari selanjutnya karena saya mikirnya anak saya kan bosenan ya. Jadi saya coba untuk kasih buah naga. Ternyata mau dia makan. Buah naga sudah habis 1/4 piring. Ternyata pas setelah habis makan buah naga, anak saya muntah-muntah. Tentunya malamnya itu saya tetap ngasih ini, tetap ngasih sugestinya karena kan waktu itu sempat sharing juga kan sama Pak Wawan, katanya kan kalau bisa terus continue. Nah, saya mikir, oh coba saya continue dulu selama 2 minggu nih, saya lihat perkembangannya lagi karena mau niat hatinya saya itu adalah saya maunya anak saya itu suka buah, bukan hanya buah pepaya. Meskipun di hari keempat itu dia pagi-paginya ngeliat ada jeruk, buah jeruk. Alhamdulillah dia sudah mau makan buah jeruk selain buah pepaya. Jadi yang sekarang dia mau makan itu paya dan jeruk. Meskipun itu baru disedot airnya doang sampai habis gitu. Kulitnya belum dimakan, isinya belum dimakan, cuma sarinya dong. Itu menurut saya sama suami udah alhamdulillah banget, yang tadinya dia nggak mau gitu. Nah pas selanjutnya saya kasih buah naga ternyata muntah dan harus dibawa ke dokter, ternyata memang tidak cocok perutnya dengan buah naga. Oke, akhirnya saya belum konsultasi waktu itu sama Pak Wawan kan. Saya memutuskan untuk berhenti dulu tuh ngasih sugestinya dulu karena kan khawatirnya karena perutnya dia lagi nggak enak atau kayak gimana malah jadi trauma kan. Nah mungkin pas sudah 2 hari setelahnya perutnya udah agak membaik, saya coba kasih lagi buah pepaya. Alhamdulillah habis 1 piring sampai sekarang. Jadi sekarang kayak tadi tuh kebetulan hari ini pepayanya habis, tapi alhamdulillah empuknya udah lancar kan. Terus dia suka nanya, Mama, Agen nggak makan buah, Agen nggak makan pepaya. Enggak, lagi habis gitu. Makannya yang lain dulu mau, snacknya mau kata dia. Jadi menurut saya ini udah yang pencapaian terbesar untuk saat ini. Dia sudah mau menanyakan ada buah apa, mau makan buah pepaya dan sebagainya. Jadi gini mungkin buat Tias ya, kalau saya analisa kan memang apa namanya banyak faktor yang membuat ini jadi sukses. Kebetulan di sini banyak sekali yang sesuai yang diarahkan waktu hipnoslip itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu waktu emasnya kan 20 menit sebelum dia tidur ya. Tidur normal. Kalau misalnya sudah deep sleep itu biasanya dia nggak dengar apa-apa juga gitu. Jadi sebenarnya istilahnya antara tidur dengan tidak tidur begitu. Dan juga ketika mau bangun sebenarnya dia antara mau tidur sama mau bangun. Jadi memang antara dua itu masa-masa emas. Jadi bukan kalau deep sleep itu kalau udah nggak bisa dengar apa-apa sebenarnya gitu. Jadi itu sebenarnya alam bawah sadar aja. Nah itu yang kalau misalnya kita tarik zaman dulu mungkin orang tua biasa mendongeng gitu ya sebelum tidur. Nah itu sebenarnya hampir sama dengan itu tekniknya. Cuman kalimatnya kita tata sesuai dengan apa namanya untuk menembus alam bawah sadar atau vital mental. Nah kedua yang saya analisa itu ada teknik yang dipakai sama Mbak Tias nih, nggak tahu pernah belajar apa enggak. Itu di NLP ada namanya teknik passing leading ya. Jadi menyamakan apa, sorry, Pak? Passing leading. Apa itu? Jadi menyamakan pikiran kita dengan seseorang yang mau kita hipnosis, kemudian baru meliding gitu. Tadi ada satu peristiwa bahwa pepaya ini enak gitu kan. Untuk membuktikan enak itu kan harus ada orang yang makan buah tersebut di hadapan anak gitu. Nah itu salah satu teknik sebetulnya menggiring juga untuk menembus filter mental penolakan dari anak bahwa apa namanya menggiring opini bahwa emang buah itu enak, dan anak juga kan pasti percaya dengan orang tua mengikuti makan itu. Ya, itu sebenarnya teknik dari NLP ya, Neuro Linguistic Programming sebenarnya gitu. Jadi itu teknik. Itu saya tahunya dari suami, Pak. Kenapa? Iya, itu saya tahunya dari suami. Jadi kan mungkin kita mikir cara ya supaya dia mau makan gimana. Nah terus papanya bilang gimana kalau kita terapin aja semuanya harus makan gitu. Jadi anaknya juga mau makan. Oh iya, nggak tahu sih itu kalau termasuk ke NLP itu maksudnya gitu. Iya, itu salah satu teknik NLP sebetulnya kalau di teori ya. Salah satu teknik NLP namanya passing leading. Jadi menembus filter mental dengan
dengan bercakap-cakap dan juga dengan tindakan gitu. Gampangnya seperti itulah. Tapi itu udah dilakukan dengan benar, jadi anak juga semakin percaya gitu kan. Kemudian analisa ketiga, dia sudah mulai suka kan menanyakan kenapa nggak ada segala macam gitu. Nah itu harusnya sih secara teori ya apa namanya ketika sudah makan buah satu yang tadi nggak suka jadi suka, itu harusnya semuanya berjalan cepat gitu ya harusnya. Nah itu juga tadi juga dihindari ketika sakit, dihindari dulu untuk makan, itu juga takutnya makan buah memicu sakit tambah parah kan, itu akhirnya dihentikan dulu. Itu juga udah bagus karena nanti mungkin PR-nya ya ke depannya hilangkan tindakan yang ambigu gitu. Tindakan Misalnya apa, ketika maaf? tindakan yang ambigu. Oh, ambigu, oke. Jadi misalnya contohnya misalnya anak yang sudah tadinya nggak rajin belajar jadi rajin belajar. Terus kita orang tua mungkin bercanda kan tiba-tiba ngomong, oh tumben rajin belajar gitu kan. Biasanya main mulu misalnya gitu. Itu sugesti yang ambigu antara yang sudah kita berikan sugesti positif, walaupun bercanda itu sebenarnya sugesti negatif gitu. Begitu pula dengan makan buah misalnya dibercandain, itu kan buah paya banyak apanya gitu, misalnya dia jijik kan, akhirnya jadi nggak suka buah lagi. Nah kalau itu terjadi, itu biasanya memulai ulang lagi agak sulit gitu untuk karena anak sudah apa ya ada tindakan ambigu gitu. Jadi untuk menormalkannya sesuai harapan yang pertama ya mungkin perlu bekerja keras gitu. Jadi begitu. Jadi hindari juga nanti sugesti-sugesti dari orang terdekat itu yang membuat anak jadi takut buah lagi gitu. Terutama orang-orang yang terdekat dengan anak tersebut gitu. Ayahnya, mungkin eyangnya atau siapa yang dianggap dekat gitu atau temannya segala macam. Karena akhirnya sugesti juga akan berbenturan dengan lingkungan sebetulnya. Tapi ketika udah suka banget sih biasanya insya Allah dia akan suka gitu. Terus kalau misalnya nanti akan berganti tema sugesti juga ketika ini berhasil, dia akan lebih mudah lagi untuk menyampaikan sugesti yang lain gitu. Itu ya. Mungkin ini pembelajaran buat yang lain juga ya. Terima kasih juga buat Bu Tias karena sudah berbagi tentang keberhasilannya, dan semoga Agen juga nanti mudah-mudahan insya Allah biasanya kalau udah sugesti ini anak mungkin ya insya Allah akan lebih fokus, misalnya lebih fokus belajar atau segala macam, lebih cepat lagi dia menyerap yang sudah diberikan oleh gurunya, mungkin seperti itu. Itu biasanya terjadi karena memang sudah terbiasa filter mentalnya sudah mulai terbuka lebar. Jadi kalau dia fokus dengan sesuatu, akhirnya dia bisa menyerap lebih cepat gitu. Mungkin ya, gitu Bu. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya temanya tentang pup apa segala macam, setelah ini berhasil ada kemungkinan juga jauh lebih berhasil lagi. Tapi untuk pup mungkin ada pembelajaran juga ya. Jadi belajar melakukan pup dengan benar, mungkin dengan teknik seperti itu, tapi juga dibarengi dengan teknik hipnosleep dengan tema sugesti tersebut gitu. Oh, oke. Nanti coba saya jajal, Pak. Iya. Karena kalau ini berhasil, insya Allah kesananya lancar gitu. Mungkin gitu aja ya, Bu Tias ya. Iya, oke Pak. Ini kayaknya udah mau masuk lagi nih Zoom-nya, tinggal 5 menit lagi soalnya. Iya. Oke. Makasih banyak Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.